Oke, saya akan menjelaskan satu persatu konsep dari sugestibilitas ini. Yang pertama ada rigid katalepsi, yaitu mengajak subjek untuk memerintahkan salah satu lengannya ya. Jadi lengan kiri atau kanan menjadi lurus dan kaku seperti besi. Jadi kita mensugesti lengan subjek ya. Jadi rigid katalepsi. Ini yang kita cek adalah dua hal. Yang pertama adalah self control. Dan yang kedua bisa kita campur sama imajinasinya dia. Apakah dia bisa berimajinasi dan bisa mengontrol diri dengan baik. Jadi kita minta subjek itu untuk membuat tangannya tuh lurus seperti ini. Kemudian Anda berikan sugesti bahwa perintahkan diri Anda untuk membuat tangan Anda menjadi kaku. Kemudian berikan juga imajinasi tangan Anda berubah menjadi sebuah besi yang kuat. Boleh, jadi dua itu boleh dikombinasikan ya. Nah, ketika seseorang itu bisa menerima perintah untuk dirinya sendiri dan juga berimajinasi, maka pikiran bawah sadarnya menganggap lengannya itu benar-benar kuat ya. Karena kita mengimajinasikan lengannya seperti sebuah besi, tidak bisa dibengkokkan, sampai Anda atau subjek sendiri memerintahkannya untuk normal kembali. Tes ini juga akan kita praktekkan nantinya, dan tugas Anda juga mempraktekannya untuk orang lain ya. Dan jangan lupa juga untuk mempraktekannya dalam kondisi aman dan nyaman. Perlu keyakinan ya. Jadi apapun yang terjadi nantinya Anda harus yakin terhadap apa yang Anda lakukan. Itu gunanya dari mempelajari konsep. Yang kedua ada fokus training. Ya jelas ya dari namanya juga. Ini adalah untuk ngetes fokus. Boleh juga ditambahkan dengan imajinasi. Ini tergantung script yang Anda gunakan nantinya. Ya. Dan juga bisa juga self control. Kalau misalnya ada script perintahkan diri Anda sendiri. Kalau ada script fokuskan berarti ya memang fokus training. Kemudian imajinasikan ada lem yang kuat misalnya. Itu bisa jadi imajinasi. Jadi di fokus training ini kita mengajak subjek untuk membuat telunjuk dan ibu jarinya itu menempel ya. Jadi seperti ini ya. Sehingga saat diperintahkan dan perintah tersebut sampai dalam pikiran bawah sadar subjek. Jadi contoh perintahnya adalah fokuskan ke tangan Anda, bayangkan ada lem yang kuat. Itu contohnya dengan imajinasi. Kalau misalnya dengan self control, perintahkan jari telunjuk dan juga jempol Anda menjadi rapat dan terkunci dengan sangat rapat. Itu contohnya self control. Nah, kalau fokus, kita bisa kasih script, fokuskan diri Anda ke jari telunjuk dan jempol Anda. Jadi tergantung scriptnya ya. Ini juga akan kita praktekkan nantinya, itu cuma konsepnya. Jadi konsepnya memerintahkan, bisa fokusnya, imajinasinya atau pengendalian diri ya. Dan yakin dan percaya bahwa jarinya malah menempel sangat kuat, sangat kuat, sangat kuat, sangat kuat, dan jauh lebih kuat. Jadi ketika teman-teman mau buka jarinya, malah lemnya malah semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan semakin kuat. Lemnya dikalikan 10 kali lebih kuat, dan lebih kuat. Makin kuat, makin kuat, dan makin kuat, makin menempel sangat kuat, dan sangat kuat. Makin pengen dibuka makin kuat, dan makin. Nah, coba dibuka kalau bisa. Makin kuat, makin kuat. Kalau bisa taruh tangannya. Katakan lagi sama diri sendiri, tangan saya kembalikan seperti biasa jadi tangan yang normal, tangan yang biasa. Terus tulen. Itu suggestibility test. Berikutnya yang ketiga dalam suggestibility test kita mengenal ada locking the hand. Sama ya, tergantung scriptnya, tapi umumnya ini adalah kemampuan self control. Pengendalian diri, tapi bisa juga Anda campurkan dengan imajinasi juga, dengan fokus juga boleh, jadi tergantung script yang Anda mau lihat. Dan nanti kita bisa tahu, subjek ini termasuk orang yang fokus, masuknya di fokus atau tidak. Kita tanyakan, bisa nggak tadi dibayangkan? Jadi ketika menguat ini, ketika Anda bilang perintahkan, imajinasi atau fokuskan. Nah, jadi kita bisa tahu, apakah self controlnya yang baik, fokusnya yang baik, atau memang imajinasi yang baik. Ya, belum relaksasi ya. Nah, ini nanti bisa kita gunakan dalam pembentukan skrip, entah dalam aktivitas stage, jadi kita lebih banyak pakai fokusnya dia, atau dalam hipnoterapi kita mainkan imajinasinya, itu bisa. Kita tahu dari pemetaan ini ya. Jadi dalam locking hand kita mengajak subjek untuk memerintahkan kedua tangannya ya menjadi terkunci sangat rapat seperti ini ya. Jadi kedua tangan subjek benar-benar terkunci sangat rapat sehingga dia sulit untuk normal kembali sampai kita atau subjek sendiri memerintahkannya kembali. Kemudian yang berikutnya ada eye catalepsy ya.
Sama seperti yang tadi juga, tergantung dari skripnya, kita mengajak subjek untuk memerintahkan matanya, self control ya, agar terkunci rapat. Jadi subjek nanti diminta untuk memejamkan mata pelan-pelan, bisa tarik nafas Anda, keluarkan sambil pejamkan mata Anda. Dan saat ini saya minta dia pejamkan mata, dan saat ini saya minta Anda perintahkan kepada kedua mata Anda untuk menjadi terkunci sangat rapat, dan sangat rapat. Ini kita sudah memberikan sugesti tanpa sadar. Nah, kemampuan dia untuk menerimanya sehingga matanya mungkin sulit dibuka nantinya, itu adalah kemampuan sugestibilitas yang baik. Nah, detail dari sugestibilitas ini, skripnya sudah ada di script book juga sebagai panduan awal ya, sebelum nanti kita melakukan praktek. Jika Anda bertanya dalam hati, apa sih sebenarnya tujuan dalam melakukan sugestibilitas? Nah, kita bagi jadi dua ya, dalam stage hipnosis dan juga hipnoterapi. Jika dalam stage hipnosis, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, biasanya durasi penampilan panggungnya itu sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Jadi seorang stage hipnosis harus menyelesaikan show-nya dalam waktu yang singkat dan lengkap ya. Mulai dari memilih partisipannya, jadi dari sekian banyak orang, kemudian melakukan induksi, membuat orang tersebut tidur, kemudian memberikan sugesti, ya jadi sugesti pertunjukan biasanya disebut sebagai rutinnya pertunjukan, lalu melakukan termination atau pengakhiran. Dikarenakan stage hipnosis ini benar-benar menekankan pada aspek hiburan atau entertain, maka seorang stage hipnosis harus piawai ya, harus pawai dalam memilih partisipan yang tepat. Jadi dengan kata lain, seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, dia harus dengan cepat memilih orang yang sesuai, yang pas. Nah, makanya biasanya tesnya ini dilakukan sebelum show-nya, sebelum acaranya. Ya, jadi ketika acaranya dia nggak usah milih-milih lagi, apalagi misalnya untuk keperluan televisi. Nah, ini lebih kompleks lagi, karena apalagi acara live. Jadi memang harus disesuaikan, harus dibuat setnya, orang-orang tersebut tuh harus sugestibilitasnya tinggi. Nah, sedangkan dalam bidang hipnoterapi, sugestibilitas tidak hanya digunakan untuk menilai sugestibilitas ya, walaupun memang dipakai juga untuk menilai. Tapi yang lebih jauh ini adalah sarana untuk membentuk hubungan antara pikiran bawah sadar atau ada koneksinya antara klien dan hipnoterapis dengan menyarankan seperti melatih merasakan efek hipnosis. Hypnotic training, kita memberikan jembatan antara pikiran kita dan juga pikiran klien. Prinsip dasar dari hypnotic training adalah bahwa setiap orang menyatakan dirinya itu bersedia untuk dihipnosis ya. Tidak peduli dia itu sugestivitasnya rendah ataupun moderat dan juga muda, ini semua bisa ditingkatkan kualitasnya. Jadi kualitas sugestibilitasnya bisa diubah. Jadi kita bisa menerapkan variasi-variasi tes sugesti ini tergantung kondisi, situasi, dan juga waktu yang tepatnya. Hampir semua orang itu punya gerbang untuk membawa dirinya itu masuk ke dalam kondisi trance atau kondisi hypnotic state. Ya. Nah, tugas kita sebagai hipnoterapis, jika Anda memutuskan untuk jadi hipnoterapis, adalah menemukan gerbangnya, menemukan koneksinya. Oke, kalau masih belum bisa, sama lihat ujung dirinya, bernafas lagi. Katakan dengan sangat tegas, mata saya perintahkan untuk tertutup rapat. Katakan dengan tegas, mata saya perintahkan untuk tertutup rapat, sangat rapat, dan sangat rapat. Mata saya sendiri, saya yang perintahkan untuk tertutup rapat, sangat rapat, dan sangat rapat. Katakan pada diri sendiri seperti itu. Dan nanti ketika saya membuka mata saya, ada lem yang sangat kuat yang mengikat mata saya, yang malah akan membuatnya semakin tertutup. Dan tetap seperti itu, dan tertutup lebih rapat. Dan makin saya ingin membuka mata saya malah akan tertutup semakin rapat. Oke, setelah ini kita akan mulai mempraktekkan ya, Anda dan saya mulai praktek sugestibilitas. Kita mulai memetakan tingkat sugestibilitas Anda secara pribadi. Nah, perlu diingat sebelum melakukan sugestibility test ini kepada orang lain, kita harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik dan juga otoritas. Kita harus tahu apa yang benar-benar dilakukan dan juga instruksinya harus jelas ya. Jadi subjek atau orang yang kita ajak bekerja sama itu harus serius. Mereka mau dalam prosesnya. Usahakan juga kondisi dan situasinya menunjang. Jadi jangan dalam kondisi yang berisik, banyak orang, kemudian ditonton orang banyak, itu tidak ideal juga ya, kecuali dalam stage ya. Jadi Anda yang tahu situasinya, Anda yang tahu kondisinya, Anda juga punya kepercayaan diri dan otoritas yang baik,
Itu jadi hal yang utama dan yang pertama.